Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kada Indah Eka Dharma, nomor absen 22 dari kelas 10 I. Kali ini saya ingin membuat video tentang negosiasi, bagaimana cara tampil percaya diri di hadapan banyak orang dalam rangka joget bagus. Saya berperan sebagai pihak pertama dan teman saya namanya Ayuni Putri Siadi berperan sebagai pihak kedua. Hai Kak, selamat siang. Selamat siang. Saya Dinda dari SMA Negeri 1 Belah Batu. Kali ini saya ingin bertanya kepada kakak, apakah benar kakak sedang mengikuti ajang joget bagus Jasman 2024? Oke, terima kasih banyak Dinda. Perkenalkan saya Ninyoman Ayuni Putri Syadi, bisa dipanggil Ayuni. Saya merupakan siswa dari Dosman atau SMA Negeri 1 Gianyar, yaitu kelas 10. Kebetulan sangat benar sekali, saat ini saya mengikuti ajang joget bagus Dosman 2024. Kebetulan sudah masuk 10 besar, sudah menjadi finalis. Sekarang mau road to Grand Final 2024. Kebetulan saya merupakan joget nomor urut 1 dan sekarang sudah selesai melakukan karantina, sudah selesai semuanya, tinggal pergi ke Grand Final. Wah, keren banget Kak Ayuni. Terima kasih. Nah, ada yang sebelum ingin saya tanyakan, sekiranya sangat penting dan saya yakin Kak Ayuni pasti bisa menjawab. Apa tuh kira-kira? Jadi gini, Kak Ayuni kan sedang mengikuti ajang joget bagus nih. Pastinya dong Kak Ayuni punya kepercayaan diri yang kuat sama public speaking yang sangat bagus. Nah, gimana sih Kak tipsnya agar mempunyai public speaking yang bagus sama kepercayaan diri yang kuat itu? Apakah Kakak memakai cara Kakak tersendiri nih Kak pakai atau Kakak melihat cara yang di internet? Gimana tuh Kak? Oke, jadi tentunya mengikuti ajang joget bagus perlu memiliki kepercayaan diri tingkat maksimal, tingkat dewa gitu. Ya. Jadi untuk beberapa tips itu tentunya tidak jauh beda dengan apa yang sudah disebar di internet, tapi saya rasa saya mempunyai tips saya sendiri. Gimana tuh Kak kira-kira? Apakah bisa di-sharing? Kira-kira boleh nggak ya? Boleh deh, boleh deh. Ya. Jadi ada pula beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama yaitu tentunya saya melihat orang lain yang sekiranya merupakan public speaker yang sangat keren gitu. Saya merasa saya harus mengikuti mereka. Jadinya saya melihat diri mereka terlebih dahulu, bagaimana caranya mereka merepresentasikan saat melakukan public speaking, sehingga saya bisa melihat dan merefleksikan, oh ternyata begini loh caranya public speaking itu yang bagus, yang benar seperti itu. Jadi saya melihat dulu orang lain, dan tentunya untuk merealisasikan hal tersebut, saya merepresentasikannya, saya langsung terjun langsung. Tentunya tidak bisa nih kalau kita tuh cuma latihan sendiri, namun kita juga perlu action, perlu terjun langsung, sehingga saya melakukannya dalam hal-hal kecil terlebih dahulu. Jangan ribet-ribet deh, jangan dulu talk show ataupun apapun. Yang pertama tuh tentunya ngobrol sama teman, melakukan presentasi dalam kelas, itu tentunya sangat pede, karena sejatinya orang-orang sekarang itu kurang pede saya rasa, dan kurang apa ya, kurang luas, kurang leluasa. Saya rasa di setiap harinya saya bisa mengembangkan diri saya. Tapi bukannya biar lebih efektif nih, bukannya kita memulainya tuh dari berbicara sama cermin nih. Jadinya kita berbicara, aduh ini cermin, ini kita nih. Kita berbicara di sana dulu, kita berlatih di sana dulu sebelum kita terjun langsung ke lapangannya. Bukannya itu lebih efektif ya dibandingkan caranya Kak Ayuni yang itu bilang? Kalau menurut saya sih, dengan berbicara di depan cermin itu tidak semudah kita ngomong langsung di depan publik dengan banyak orang. Dengan kita melihat banyak orang itu tentunya sangat merasa gugup, dan tidak semudah kita berbicara di depan cermin, karena nyatanya dan sejatinya itu kalau kita berada di depan cermin, kita hanya bisa melihat diri kita sendiri, dan kita memang betul percaya diri, namun kita itu hanya melihat diri kita sendiri tanpa kita melihat bagaimana pandangan orang kepada kita. Karena sejatinya kalau kita melakukan action itu pasti akan memikirkan, aku harus memberikan yang terbaik, aku harus mempresentasikan diriku kepada orang banyak gitu. Jadi saya rasa yang di cermin itu memang kurang efisien, kita harus terjun langsung seperti itu dulu. Tapi apakah misalnya ini tuh digabungkan, apakah bisa lebih maksimal caranya Kak Ayuni itu sama berbicara di depan cermin itu bisa maksimal ya? Tapi betul sih Din, karena kalau kita di cermin itu, saya dulu juga pernah untuk melakukan metode cermin itu. Saya rasa dengan menggunakan metode cermin atau mencerminkan diri di kaca terlebih dahulu sebelum kita melakukan presentasi nih misalnya, itu tentunya kita bisa melihat penampilan kita bagaimana, body language kita seperti apa. Saya rasa hal itu cuma untuk latihan saja, untuk kita
melihat bagaimana sih kita merepresentasikan atau presentasi di depan banyak orang, tetapi untuk mengupgrade skill kita sendiri itu tidak cukup hanya untuk di cermin saja, namun yang pasti tentunya untuk action itu kita harus berkembang sesuai dengan perjalanan. Tentunya hati-hati aja, nggak apa-apa. Misalnya di tingkat 1 kita merasa kurang oke, kita melihat orang-orang yang seperti yang sudah saya bilang tadi, melihat orang-orang yang keren itu, kita lihat oh gini nih kesalahan saya. Jadi kesempatan lainnya itu kita tentunya bisa belajar lebih banyak lagi, kita evaluasi aja diri kita sendiri. Tapi tentunya kita butuh latihan, mungkin bisa juga disambungkan dengan cermin itu. Nah, setelah saya mendengarkan tips dari Kak Ayuni nih, saya lebih yakin saya akan menggunakan tips dari Kak Ayuni. Seperti yang tadi saya bilang tuh, kalau di cermin tuh memang sih kurang efisien. Yang lebih efektif tuh dari Kak Ayuninya. Memang cara dari Kak Ayuninya itu langsung terjun, kayak kita langsung sedikit-sedikit aja. Saya lebih suka tips yang dari Kak Ayuni kasih. Oke, jadi beberapa hal yang perlu saya tekankan untuk Dinda, kita harus percaya diri aja gitu. Terus belajar di setiap prosesnya, setiap langkahnya, dan saya rasa semua orang akan bisa kalau memang ada niat dalam hatinya, dan semoga Dinda sukses selalu lah pokoknya. Oke, terima kasih ya Kak Ayuni. Jadi saya Terima lebih kasih. suka Bisa pede. ya, lebih suka PD tuh pakai caranya Kak Ayuni. Oke. Soalnya saya juga pikir-pikir kalau pakai cermin tuh kurang sih menurut saya. Dan akhirnya lebih suka pakai tips dari Kak Ayuni ya. Sudah setuju berarti ya? Sudah setuju nih. Oke, Makasih ya Kak Ayuni. Dinda. Sukses selalu. Ya.